waktu bayi itu kita kudang, kita timang mungkin lucu. 10 tahun lagi itu bukan sesuatu hal yang lucu, bukan? Selamat sore, bertemu lagi di acara VOH. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Pernah tidak kita melihat bahwa anak lahir sebagai seorang bayi yang lucu, saudara? Nah, kita, apa itu namanya? Kalau bahasa Jawa itu dikudang, ya. Kalau ditimang itu kan ditimang, ini dikudang, ya, supaya dia ketawa. Lucu sekali, bukan? Tetapi kalau itu sudah berjalan 10 tahun, dan dia masih bertingkah seperti bayi, tetap disuapi, tidak bisa jalan sendiri, tetap digendong, 10 tahun saudaraku, digendong. Apalagi, mungkin masih, apa itu namanya, ludahnya keluar, ngiler, bahasa Jawanya ngiler. Saya percaya yang waktu bayi itu kita kudang, kita timang mungkin lucu. 10 tahun lagi itu bukan sesuatu hal yang lucu, bukan? Anak itu tidak bertumbuh karena dia mengalami masalah dalam dirinya. Bagaimana dengan kekristenan kita, saudaraku? Seringkali kita lahir baru sebagai bayi rohani. Lalu kita berjalan menuju kepada kekristenan yang remaja. Tapi stuck. Atau mungkin tidak sampai remaja mungkin. Ini istilah ya. Kristen bayi terus. Sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun jadi Kristen. Tapi bayi terus. Nah, saudaraku, Rasul Paulus berkata seperti ini. Jadilah anak-anak. Dalam apa? Dalam kejahatan. Maksudnya, sudahlah, tidak usah ngerti tentang kejahatan. Tapi, orang dewasa dalam pemikiranmu. Saya bisa katakan begini, orang dewasa dalam kekristenanmu. Orang yang dewasa dalam pengenalanmu akan Allah. Nah, saudaraku, kalau kita menjadi kekristenan, atau menjadi orang Kristen yang kita tidak bertumbuh, ya, kita menjadi orang Kristen yang tidak normal. Pemikirannya Kristen bayi terus. Pengenalan akan Allahnya tidak bertumbuh, bayi terus. Bagaimana kita mau kuat menghadapi masalah di dunia ini? Saudaraku, bagaimana sih sebetulnya? Seringkali, saudara, Tuhan memakai masalah dan persoalan untuk menumbuhkan tingkat kekristenan kita. Bagaimana supaya Kristen jadi dewasa? Sama seperti anak, bagaimana menjadi dewasa? Oh iya, dikasih pelajaran, bertumbuh dalam proses, akhirnya anak ini bisa dewasa. Bagaimana kekristenan bisa dewasa? Seringkali, saudaraku, jangan kaget, Tuhan pakai masalah dan persoalan, bahkan tekanan kehidupan, bahkan badai kehidupan yang menimpa diri kita, supaya kekristenan kita dan pengenalan kita akan Allah menjadi dewasa. Makanya, sering daripada hamba-hamba Tuhan berkata, kalau kena masalah jangan main tengkang-tengking terus. Tetapi bersyukurlah. Kalau bukan masalah karena kesalahan kita loh ya. Kesalahan kita itu kalau misalnya kita makan salah, kita kena masalah, sakit itu kan masalah. Nah, itu kesalahan kita sendiri, saudaraku. Tetapi kalau masalah itu datang bertubi-tubi, jangan langsung main tengkang-tengking supaya masalah itu menghindar dari kita. Seringkali Tuhan memakai masalah itu untuk menumbuhkan tingkat dewasa kerohanian kita. Saya akan tutup dengan satu cerita begini. Pernah enggak saudara itu ke gym, bagi yang fitness, saudara latihan otot. Tujuan latihan otot supaya apa sih, saudara?
Saya baru tahu dari banyak pakar kesehatan, banyak orang-orang yang terjun di dalam dunia gym berkata, waktu otot kita dilatih, artinya apa? Kita memberi tekanan kepada otot itu. Dengan kata lain, waktu otot kita dilatih, otot mana yang kita latih, kita memberikan stres pada otot itu. Nah saudaraku, otot kita diberi tekanan, diberi supaya otot kita stres. Stres dalam hal itu menerima tekanan, saudaraku. Sakit, saudara. Supaya apa? Kalau tekanan itu diberikan secara terus-menerus, otot kita akan besar, tubuh kita jadi bagus. Kekristenan juga seperti itu. Kalau masalah kehidupan, badai kehidupan diizinkan Tuhan datang supaya kita belajar, supaya kita naik level, terimalah itu dengan ucapan syukur. Supaya apa? Kekristenan kita jadi indah di mata Tuhan. Jadi indah di mata orang-orang yang melihat kita. Ini loh Kristen. Biar nama Tuhan dipermuliakan senantiasa, tetaplah menjadi kuat, terutama tetaplah berjuang, berjalan supaya kekristenan kita jadi dewasa. Jangan jadi bayi, jadilah dewasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, biar renungan ini menguatkan setiap kita. Dalam nama Yesus, selamat sore.